Halo guys, saya sedang Maulana dan kali ini saya akan mau bahas soal itu tuh yang merupakan peristiwa-peristiwa kelam Indonesia di tahun 1965 dan 66 yaitu G13 PKI gitu ya. Ditambah lagi juga kasus pembantaian 1965 sama 1996 gitu ya. Dan ini bisa masuk satu dari 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang diakui oleh pemerintah Indonesia, dan juga ini memang itu ya ceritanya itu dark banget gitu ya, menyedihkan banget gitu ya, kelam banget gitu ya. So, bagaimana ceritanya? So, don't forget like and subscribe and share with your family and friends. So, let's begin the story, guys. Oke, sebelum G13 PKI bermula, kita akan bahas kondisi politik di Indonesia pas awal kemerdekaan. Nah, awal kemerdekaan kondisi politik di Indonesia ya dinilai nggak stabil gitu ya, sekaligus masih terpecah belah kepentingan yaitu ada tiga gitu ya, yaitu nasionalis itu ya, yaitu PNI ya, yang partai politik nasionalis gitu ya, Masyumi itu yang apa namanya agamis, dan juga PKI yang komunis. Nah, buat ngatasi kondisi yang nggak stabil gitu ya, Presiden RI saat itu, Soekarno yang pertama, mau mengesahkan Nasakom, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis, yang merupakan tiga pilar utama Indonesia. Sekaligus juga menuntut tiga golongan besar tersebut. Tapi setelah Nasakom disahkan di tahun 1969, tapi kondisi politik Indonesia saat itu masih kurang stabil karena Soekarno terlalu terlibat dengan partai komunis, dan juga golongan nasionalis dan agamis malah nggak suka dengan partai yang komunis. Nah, partai PKI juga yang untuk berusaha menggait masyarakat kelas bawah tentang kaum buruh dan juga petani. Dan juga mereka melakukan aksi yang sepihak gitu ya, yaitu untuk aksi penjarahan untuk perampasan aset-aset dari para tuan tanah ataupun orang kaya, termasuk tokoh agama yang punya lahan luas gitu ya. Nah, kalau ada orang yang menghalangi aksi sepihak itu bisa sampai bangkrut gitu ya, atau disita gitu ya. Nah, orang yang melakukan PKI adalah hal yang benar melakukan untuk ideologi komunis gitu ya. Masyarakat harus setara dan nggak boleh adanya tuan tanah atau tanah buruh tuh, dan pokoknya itu harus setara gitu ya. Nah, dan juga ini bikin masyarakat membawa sentimen buruk terhadap PKI ini memang agak kontroversial gitu ya. Ini gara-gara merampas aset oleh PKI itu bikin rakyat itu nggak setuju sama partai yang merampas aset orang. Ini agak gokil banget gitu ya pada masanya Indonesia gitu. Nah, meskipun PKI tetap mengganggu, Presiden Soekarno masih membela PKI seperti pidato di GBK pada ulang tahun 45 PKI yang berjudul Subur, Subur, Suburlah PKI. Nah, kenapa Soekarno mengajak PKI dari dulu? Karena PKI merupakan bagian yang terpenting dalam sejarah berdirinya Indonesia, dan juga dari tiga pola politik revolusi, setelah nasionalis dan agamis. Dan juga menurut Presiden Soekarno pada saat itu, gak bisa disambingkan, harus merangkul kerjasama besar. Nah, tapi menurut agamis dan sosialis, PKI itu dianggap buruk gitu ya. Karena suka merusak lingkungan warga gitu ya, dan juga menghina para ulama, dan juga partai ini bikin sering rusuh. Tapi sang proklamator malah membela PKI gitu ya. Dan juga Nasakom yang malah kontraproduktif, yang awalnya bikin itu tuh tiga pilar yang ini malah diperparah gitu ya ketiganya tuh. Nah, waktu PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Bersenjata Kelima yang terdiri dari guru dan tani, ini membuat TNI menolak gitu ya usulan tersebut, yaitu TNI AD. Nah, pada saat itu Angkatan Bersenjata itu ada 4 itu ya, ABRI dulu itu ya. Ada TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan juga polisi. Ini yang bakal jadiin ABRI yang kita kenal dulu. Nah, buat petani, buruh yang senjata itu tuh yang produksi ke negara, dan juga usulan ini meremehkan militer sekaligus partainya yang berbasis militer sendiri, dan juga mengancam kedaulatan negara gitu. Dan disinilah kedatangan PKI dan TNI AD yang dianggap kontroversial dengan membunuh
7 Jenderal TNI AD, yaitu peristiwa G30S PKI. Ini kontroversial banget tuh ceritanya. Kalau pembunuhan 7 Jenderal TNI AD ini agak sadis. Kalau ada film G30S PKI kayak tahun 1980-an sama 1990-an gitu. Nah, setelah peristiwa G30S yang membuat PKI keterlaluan, adanya agenda pembantaian besar anggota PKI dulu terbesar ya, yaitu Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, dan provinsi kelahiran saya gitu ya, yaitu Jawa Tengah. Nah, setelah insiden G30S PKI, petinggi PKI langsung ditangkap dan dieksekusi. Terus pembantaian anggotanya menyusul tak lama setelah petinggi. Nah, setelah pada saat itu, Partai Komunis Indonesia merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia, itu ya, setelah di Uni Soviet dan Tiongkok. Nah, keanggotaannya pada saat itu ada 3 juta orang. Nah, karena banyak anggota PKI, terus TNI menyebut PKI itu adalah dalang di balik peristiwa G30S-nya itu sendiri. Buat justifikasi, itu menghukum orang tuh yang terlibat PKI. Itu kalau ada orang kelompok yang dianggap melakukan berhubungan dengan PKI, malah dianggap membunuh 7 jenderal yang dulu, ini dianggap pantas untuk meninggal. Nah, setelah insiden tersebut, ada 500.000 sampai 1 juta anggota PKI yang tewas dalam sama pembantaian tersebut, gitu ya. Nah, korbannya sisanya itu ada juga bisa 2 sampai 3 juta dan caranya itu malah brutal banget gitu ya. Nah, karena skala pembantaiannya yang masif sekali gitu ya, eksekutornya yang malah besar sekali, ini terjadi yang ke berbagai tempat di Indonesia macam Jawa Timur dan Jawa Tengah, membawa korban sebanyak masing-masing 200.000 orang. Terus di Bali ada 80.000 orang dan Sumatera Utara ada 40.000 orang. Dan juga banyak korban yang dianggap mereka itu nggak bersalah seperti guru, seniman, aktivis, buruh, dan petani gitu ya. Nah, tetapi mereka nggak masalah apa karena dianggap pengkhianat alias PKI. Nah, rangkaian peristiwa 9566 itu bagian dari strategi global perang dingin gitu ya. Dan juga peristiwa ini ketika CIA yang dianggap dalang dari peristiwa 1965-66 yang merupakan perlawanan setelah G30S PKI. Nah, setelah lebih dari 50 tahun akhirnya pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi dulu gitu ya, sudah mengakui peristiwa 1965-66 adalah satu dari 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia. Ini memang menjadikan pengingat bahwa pelanggaran HAM 6566 itu memang menjadi hal yang brutal, pelanggaran HAM terbesar di Indonesia. So itulah kasus G30S PKI dan juga peristiwa 1965-66 yang merupakan ketika insiden PKI yang berkuasa sampai berakhir di peristiwa 1965-66 yang dianggap membunuh warga yang innocent itu ya. So, terima kasih sudah menonton. Don't forget like and subscribe and share to your family and friends. Saya Cesar Maulana dan see you in the next video.